Bab 601, apa itu monster? Banyak orang tidak dapat membayangkan Yang Chen menerobos ke Pulau ke-8, namun demikian, mereka juga merasa sulit untuk mempercayai bahwa Yang Chen, setelah melewati Pulau ke-8, tetap tenang di Pulau ke-8. Pulau ke-8 ini berbeda dari Pulau ke-6. Pulau ke-8 dihuni oleh semut-semut suci. Yang Chen duduk di tengah-tengah cakram susunan Jenderal Batu, melihat sekeliling ke arah suku-suku semut yang berkumpul seolah-olah sedang menonton tontonan karena semut-semut suci ini tidak dapat melukainya sedikit pun. Semut suci lebih kuat daripada semut darah merah, menjadi ras elit di antara suku semut. Kata suci mewakili segalanya, dikatakan bahwa dimanapun semut suci berada, suku semut lainnya akan mematuhinya. Semut suci terlahir lebih kuat daripada semut lainnya, dengan otoritas yang lebih besar daripada semut lainnya. Sama seperti kedudukan sekte naga hitam di antara berbagai kekuatan, status semut suci di suku semut juga sama, bukan yang terkuat, tetapi sudah sangat berwibawa. Namun, tetap saja sama. Kekuatan semut suci ini berkisar dari tingkat pertama alam bela diri asal hingga tingkat ke-6 alam bela diri asal. Dengan kekuatan seperti itu, ribuan dari mereka yang menyerang bersama-sama akan sangat menakutkan, membuat orang putus asa. Selain itu, mengingat kemampuan bawaan semut suci yang lebih kuat dibandingkan dengan suku semut lainnya, tidak mengherankan bahwa Qin Yin dan Luo Yunhu sama-sama gagal di Pulau ke-8 ini. Tidak dapat dihindari, semut suci memang sangat kuat. Akan tetapi, semua ini tidak berarti baginya. Mengapa dia harus takut pada semut-semut suci ini dengan cakram susunan Jenderal Batunya? Anda harus tahu bahwa cakram susunan Jenderal Batunya dikatakan tidak terkalahkan bahkan bagi mereka yang berada di alam bela diri sejati. Kekuatan gabungan dari begitu banyak semut suci memang sebanding dengan alam bela diri sejati, bahkan lebih kuat dari praktisi alam bela diri sejati biasa. Tapi kenapa, selama kekuatan gabungan semut suci ini tidak melampaui tingkat ketiga alam bela diri sejati, mereka tidak dapat melukainya? Namun, jelas saja, meskipun kekuatan gabungan dari begitu banyak semut suci cukup untuk menyamai alam bela diri sejati, mustahil untuk melampaui tingkat ketiga alam bela diri sejati. Jika mereka telah mencapai tingkat itu, Luo Yunhu dan Qin Yin pasti sudah lama mati, bahkan tanpa sempat meminta bantuan. Yang Chen sangat santai saat ini, membiarkan semut-semut suci ini menggigitnya dengan leluasa, sementara ia tetap berada di dalam cakram susunan Jenderal Batu, tanpa masalah apapun. Anggota Sekte Naga Hitam, yang mengendalikan larangan Pulau Putus Asa, melihat situasi Yang Chen di mata mereka. Mereka melihat pemandangan yang diproyeksikan oleh larangan tersebut, dan dalam pemandangan tersebut, bukankah Yang Chen sedang duduk di dalam cakram susunan Jenderal Batu, bersiul, dan terlihat sangat santai? Hal ini membuat para anggota senior Sekte Naga Hitam yang bertanggung jawab atas pelarangan Pulau Putus Asa menggertakkan gigi karena marah, saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Harta karun apa yang diambil Yang Chen? Dengan harta karun ini, dia tidak merasakan tekanan sama sekali di Pulau ke-8. Jika terus seperti ini, Yang Chen tidak hanya akan mampu bertahan di Pulau ke-8 selama 1 jam, tetapi bahkan mungkin bisa bertahan selama beberapa jam lagi tanpa masalah apapun. Pada saat diskusi, seorang tetua berkata, "Baiklah, mari kita tahan dia di dalam selama beberapa jam lagi." Saya tidak percaya bahwa pertahanan cakram susunan Jenderal Batu miliknya tidak dapat dipatahkan. Segala sesuatu memiliki batas, dan cakram susunan Jenderal Batu tidak terkecuali. Pada akhirnya, ia akan dihancurkan oleh gelombang demi gelombang semut suci. Kau menganggap enteng ini? Tunggu 1 jam lagi. Apa kau pikir orang-orang di luar itu bodoh? Masing-masing dari 8 pulau mewakili 8 jam, dan jika Yang Chen belum keluar setelah 1 jam lagi, apa kau pikir orang-orang di kota utama Beishan tidak akan mempertanyakannya? Kota utama Beishan tidak bisa dianggap enteng. Begitu orang-orang mengetahui bahwa Sekte Naga Hitam kita secara diam-diam terlibat di Pulau Putus Asa, yang memengaruhi keseimbangan, sekte kita tidak akan mampu menahannya. Apakah kau mengerti? Hal ini membuat tetua berambut putih itu marah. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Yang Chen ingin menyerah, kita semua berpura-pura tidak mendengarnya. Siapa yang tahu bahwa anak ini telah menyembunyikan harta karun ini? Jika kita tahu lebih awal, kita akan membiarkannya meninggalkan Pulau Putus Asa.
Orang-orang ini saling memandang dengan penyesalan. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Jika mereka tahu bahwa Yang Chen tidak ingin melanjutkan ketika dia mencapai pulau ke-6, mereka bisa saja membiarkannya pergi, bukan? Pada akhirnya, Yang Chen didorong hingga batas kemampuannya. Hasilnya jelas, ketika Yang Chen dipaksa ke sudut, dia mengeluarkan harta karun, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dengan harta karun Stone General Araidis ini, tidak hanya pulau ke-7 tetapi juga pulau ke-8 tidak menjadi masalah baginya. Bagaimana kalau kita biarkan dia keluar sekarang? Apa kau bercanda? Kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Begitu Yang Chen pergi, kita akan menyalahkannya pada malfungsi larangan. Jika kita membiarkan Yang Chen keluar sekarang, bagaimana kita menjelaskan fakta bahwa Yang Chen secara sukarela menyerah sebelumnya, tetapi kita tidak mendengar apapun tentangnya? Bukankah itu hanya mencari masalah dengan Sekte Naga Hitam kita? Ini, semua orang yang hadir merasa amat terganggu. Apa yang harus dilakukan? Saat para anggota tingkat tinggi Sekte Naga Hitam ini tengah merenung, hati Fu Longyue mulai dipenuhi dengan perasaan gelisah yang semakin besar. Itu karena Yang Chen telah berada di pulau ke-8 selama hampir 1 jam, dan lampunya masih belum padam. Jika lampunya padam, itu berarti Yang Chen telah meninggal. Namun lampu itu belum padam. Apa artinya itu? Itu berarti Yang Chen masih hidup dan bersemangat di pulau ke-8. Dia segera menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suara guna mengetahui situasi Yang Chen di pulau ke-8. Setelah mengetahuinya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita harus melepaskan Yang Chen setelah 1 jam? Anggota tingkat tinggi dari Sekte Naga Hitam mengirimkan suara mereka. Apa kau bodoh? Jika kita tidak membiarkannya keluar, bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada pasukan lain? Fu Longyue memarahi. Dia dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya, dan dia tidak dapat membayangkan bahwa Yang Chen akan begitu tenang di pulau ke-8. Dia hanya dapat segera mengirimkan suara, untuk saat ini, mari kita lihat saja bagaimana keadaannya. Jika anak ini benar-benar berhasil melewati pulau ke-8, kita tidak punya pilihan selain membiarkannya keluar. Fu Longyue mengumpat dalam hati, tentu saja dia 100 kali tidak rela membiarkan Yang Chen keluar. Namun, seperti kata pepatah, apa yang Anda takutkan, akan menjadi kenyataan. Fu Longyue sangat tidak ingin Yang Chen melewati pulau ke-8. Namun bertentangan dengan keinginannya, pada akhir 1 jam, Yang Chen diteleportasi keluar dari pulau ke-8. Ketika dia diteleportasi keluar, dia muncul di depan teleportation array, tempat Sekte Naga Hitam memasuki Pulau Putus Asa. Lady Silverbell ada di sana untuk menyambutnya, dan para jenius lainnya juga menunggu di lokasi. Pada saat ini, wajah Lady Silverbell dipenuhi dengan senyum pahit, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata dengan anggun, "Selamat, teman muda Yang Chen, karena berhasil melewati pulau ke-8 dari Pulau Putus Asa dan menjadi orang kedua yang sepenuhnya menaklukkan pulau nasib mematikan setelah pemimpin sekte kita." Begitu kata-kata itu terucap, para jenius yang awalnya ragu dan tak yakin pulau mana yang telah dicapai Yang Chen, semuanya terperangah. Ya ampun, pulau ke-8. Aku bahkan tidak berhasil melewati yang keempat. Sungguh menyebalkan jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nyonya Suci Sekte Teratai Biru menatap Yang Chen, tatapannya dalam dan diam. Adapun Luo Yunhu, alisnya berkerut, dan dia menggertakkan giginya karena kemarahan yang menutupi wajahnya. Bab 602, Menolak Sekte Naga Hitam. Kehormatan ini seharusnya menjadi miliknya, sorotan ini seharusnya menjadi miliknya. Namun, sekarang telah dicuri oleh seorang pemuda yang tidak dikenal yang muncul di tengah jalan. Bagaimana dia bisa senang karenanya? Semua orang harus tahu bahwa dia, Luo Yunhu, adalah jenius nomor 1 dari Sekte Naga Hitam dan elit yang menjadi fokus mereka. Bagaimana dia bisa kalah dari orang luar yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya dan bahkan belum pernah menginjakkan kaki di Pulau Putus Asa? Hal ini tidak hanya memberikan pukulan telak bagi moral Luo Yunhu, tetapi juga membuatnya cemburu mendalam. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak ada. Mata Luo Yunhu merah, dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Di sisi lain, prestasi Yang Chen benar-benar menarik perhatian semua orang. Cara semua orang jenius memandang Yang Chen telah berubah.
Lady Silverbell juga tidak berdaya menghadapi kemunculan Cheng Yaojin yang tiba-tiba seperti Yang Chen. Secara teori, Sekte Naga Hitam seharusnya tidak membiarkan kekuatan apapun melampaui mereka. Namun sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, hasilnya tidak dapat diubah lagi. Yang Chen telah melewati pulau ke-8, siapa yang bisa mengatakan apapun? Lady Silverbell tidak mengatakan apa-apa lagi dan memimpin kelompok jenius itu kembali. Sekembalinya mereka, perwakilan tingkat tinggi dari berbagai kekuatan mulai berbicara. Mereka kembali. Orang-orang kecil ini kembali. Aku penasaran apa hasil akhir Yang Chen. Yang membuat banyak orang makin penasaran bukanlah orang lain, melainkan Yang Chen. Mereka tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Lady Silverbell. Dari 8 lampu yang mereka lihat, mereka hanya tahu bahwa Yang Chen telah mencapai pulau ke-8 dan tinggal selama 1 jam. Namun, tidak seorang pun tahu apakah dia telah bertahan selama 1 jam terakhir. Meskipun banyak orang merasa bahwa Yang Chen seharusnya telah melewati pulau ke-8, mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam hati mereka, mereka semua kurang lebih berharap bahwa Yang Chen akan gagal pada saat-saat terakhir dan tidak berhasil melewati pulau ke-8. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Lady Silverbell. Peri Yinling, tolong ceritakan pada kami bagaimana makhluk kecil ini berperilaku di Pulau Putus Asa. Ya, kami semua sangat penasaran tentang itu. Meskipun ke-8 lampu ini dapat membedakan kinerja para jenius yang berbeda di Pulau Putus Asa, mereka pada akhirnya tidak stabil, dan ada begitu banyak jenius, siapa yang dapat mengingat dan mengamati dengan jelas sekaligus. Mendengar bahwa pasukan tingkat tinggi ingin tahu, Lady Silverbell awalnya tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas pelan dan berkata, karena kalian semua bersikeras, aku akan mengumumkan hasilnya dari awal. Harap dengarkan baik-baik. Lin Su, pulau ketiga Pulau Putus Asa. Huang Cheng, pulau kelima dari Desperate Island. Lady Silverbell menceritakannya tanpa ada yang terlewat. Itu sejalan dengan apa yang diketahui semua orang. Misalnya, Luo Yunhu dan Qin Yin keduanya gagal di pulau ke-8 dan berhenti di pulau ke-7. Nah, yang membuat orang-orang semakin penasaran adalah Yang Chen, semua pulau telah dilewati, termasuk pulau ke-8. Lady Silverbell perlahan mengungkapkan hasil yang tidak ingin dia umumkan. Tetapi hasilnya benar, dan tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Ketika Lady Silverbell mengumumkan hasil ini, suasana berubah menjadi hening sejenak, diikuti oleh keributan seketika. Orang-orang saling berpandangan, jelas sangat terkejut dengan pengumuman Lady Silverbell. Pulau ke-8, Yang Chen benar-benar melewatinya. Ini, selain Master Fu Longyue, ada jenius lain yang bisa melewati semua 8 pulau. Pada saat ini, bahkan beberapa kekuatan berbakat dan tingkat tinggi yang awalnya iri dan cemburu pada Yang Chen kini sepenuhnya yakin. Hasilnya berbicara sendiri, dan hasil Yang Chen saat ini membuat mereka terdiam. Mo Wu dan Mo Zijiao dari kota utama Beishan adalah yang paling bahagia. Mendengar bahwa Yang Chen telah melewati pulau ke-8 dalam satu tarikan napas, mereka merasa seperti sedang bermimpi, darah mereka mendidih. Mengundang Yang Chen untuk datang kali ini adalah keputusan yang tepat. Hasil yang telah dicapainya benar-benar melampaui harapan mereka. Mereka sangat bangga. Itu hanyalah perasaan yang menggembirakan. Bagaimana perlakuan Sekte Naga Hitam terhadap kota utama Beishan sebelumnya, dan bagaimana keadaannya sekarang? Menegangkan. Sementara kota utama Beishan sangat gembira, Sekte Naga Hitam tidak. Dikalahkan oleh kota utama Beishan, kekuatan yang tidak pernah mereka hargai, merupakan aib bagi Sekte Naga Hitam. Ekspresi Fu Longyue tampak mengerikan, tetapi bagaimanapun juga, rencananya sangat dalam, dan tak seorang pun segera dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, Fu Longyue berkata dengan keras, generasi jenius ini benar-benar hebat. Haha, mereka tidak lebih lemah dari generasi kita. Melihat generasi muda dapat mencapai hasil seperti yang saya capai sebelumnya, sebagai seorang tetua, saya sangat senang. Yang Chen, temanku, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Sekte Naga Hitam kami? Yang Chen tidak bodoh. Bergabung dengan Sekte Naga Hitam. Jika sebelum memasuki Pulau Putus Asa, undangan dari Sekte Naga Hitam mungkin tulus. Namun setelah kejadian di Pulau Putus Asa, dia tidak mengira Fu Longyue mengundangnya dengan tulus lagi. Dia bisa merasakan bahwa Fu Longyue sudah memiliki niat membunuh terhadapnya.
Mengapa? Karena dia selamat di tangan Fu Longyue. Tampaknya pengabaian dan ketidakpedulian para petinggi Sekte Naga Hitam terhadapnya di Pulau Putus Asa tidak boleh diungkapkan. Yang Chen tidak berniat mengungkapkannya karena begitu terungkap, dia akan mencabik-cabik wajahnya dengan Sekte Naga Hitam. Terlepas dari bagaimana kekuatan-kekuatan besar ini akhirnya akan bertarung dengan Sekte Naga Hitam, seseorang dengan tingkat kultivasi seni bela diri saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi orang pertama yang dibasmi oleh Sekte Naga Hitam karena marah, dan dia tidak diragukan lagi akan mati. Jadi Yang Chen tidak akan membocorkan situasi Pulau Putus Asa dalam kondisi apapun, karena itu tidak akan menguntungkannya. Namun, Sekte Naga Hitam tidak berpikir demikian, begitu pula Fu Longyue. Bagi mereka, dia masih hidup, seperti bom waktu yang terus berdetak, bom yang berpotensi membocorkan informasi. Bagaimana Fu Longyue bisa menahannya? Oleh karena itu, Fu Longyue memilih untuk mengundangnya bergabung dengan Sekte Naga Hitam. Jika itu adalah seorang jenius tanpa kemauan keras dan otak, mereka mungkin memang tergerak oleh undangan tulus Fu Longyue. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen? Fu Longyue bisa menjadi pemimpin sekte dari Sekte Naga Hitam. Dia pasti pahlawan dalam dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah memaafkan dan berdamai dengan mereka yang telah gagal dia musnahkan dalam satu upaya. Karena dia tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin Yang Chen setuju dengan Fu Longyue? Menyetujui Fu Longyue, lalu masuk ke Sekte Naga Hitam dan dibunuh olehnya. Memikirkan hal ini, Yang Chen berbicara terus terang tanpa ragu, "Tuan Fu, mohon maaf atas keterus-terangan saya, tetapi saya sudah punya tempat untuk tinggal. Meskipun tempat ini sangat berbeda dari Sekte Naga Hitam, ini tetap tempat saya. Jadi, saya harap Tuan Fu bisa mengerti." Bab 603, Evolusi Semut Suci. Dia tidak sepenuhnya berbohong saat mengatakan ini. Dalam hatinya, bahkan tanpa mempertimbangkan fakta bahwa Fu Longyue sedang mengincarnya, Yang Chen tidak akan pernah menyetujui usulan Fu Longyue. Seperti kata pepatah, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Yang Chen tahu kebenaran sederhana ini. Saat itu, Mu Baisheng mendukungnya dengan sepenuh hati, bahkan saat ia belum menjadi terkenal. Undangan yang ia terima dari Mu Baisheng adalah bentuk penghargaan yang tulus, kebaikan yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebelum dia bisa membalas kebaikan Mu Baisheng sepenuhnya dan sekte saat ini, Yuan Shan tidak mampu lagi mendukung kekuatannya yang terus tumbuh, dia tidak akan meninggalkannya untuk bergabung dengan sekte manapun. Namun, pikirannya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami orang lain. Banyak orang menuduh Yang Chen bodoh. Apa? Yang Chen benar-benar menolaknya. Ini, Yang Chen benar-benar tidak menaati aturan, ya. Dia menolak undangan Master Fu dan tawaran Sekte Naga Hitam begitu saja. Apakah anak ini punya otak? Apakah dia tidak menyadari bahwa dia menghina Sekte Naga Hitam dan membuat musuh dengan mereka? Menyinggung Sekte Naga Hitam, anak ini akan mengalami kesulitan. Semua orang mengira Yang Chen membuat pilihan yang bodoh. Menurutku tidak. Aku yakin Yang Chen setia dan menghargai persahabatan. Apa itu Sekte Naga Hitam? Itu adalah sekte peringkat teratas di antara 36 wilayah timur dan merupakan kekuatan super. Bisakah kau bayangkan tingkat pengendalian diri dan kekuatan batin yang dibutuhkan untuk menahan godaan kekuatan super seperti itu? Ini menunjukkan bahwa karakter Yang Chen benar-benar luar biasa. Tidak seperti kalian, yang terus-menerus menyebutnya bodoh. Jika para jenius dari keluarga kalian diundang untuk bergabung dengan Sekte Naga Hitam, seperti apa ekspresi kalian? Aku yakin tidak ada dari kalian yang akan tertawa. Semua orang ini hanya bicara omong kosong tanpa berpikir sendiri. Saat semua orang berdiskusi, Fu Longyue juga menatap Yang Chen dalam-dalam. Dia tidak tahu alasan penolakan Yang Chen. Apakah dia mengetahui niatnya, atau, seperti yang dikatakan Yang Chen, apakah dia benar-benar setia pada sektenya? Anehnya, pikiran Fu Longyue cukup mirip dengan Yang Chen. Rencana awalnya adalah mengundang Yang Chen ke Sekte Naga Hitam, lalu membunuhnya. Yang Chen memang individu yang berbakat, tetapi seorang jenius yang sudah ia rencanakan untuk disingkirkan tetap akan mati, tidak peduli seberapa hebatnya. Karena kejeniusan seperti itu tidak bisa lagi digunakan olehnya. Saya harap yang terakhir, jika anak ini benar-benar bisa memahami niat saya, maka dia benar-benar luar biasa, gumam Fu Longyue dalam hati.
Kemudian, dengan tenang, dia berkata, "Oh, Yang Chen, temanku, tidak melupakan kebaikan orang-orang yang telah membantunya. Karaktermu sungguh mengagumkan. Aku tidak menyangka kamu memiliki bakat dan karakter yang hebat. Senior, Anda memberi saya terlalu banyak pujian," jawab Yang Chen cepat. "Haha, tidak sama sekali. Sekarang, Silver Bell, biarkan anak-anak muda ini kembali dan beristirahat. Dalam 3 hari, tahap selanjutnya akan dimulai," kata Fu Longyue. Silver Bell segera membuat pengaturan agar para jenius muda itu bisa pergi. "Haha, ayo minum dulu. Kepada semua senior di sini." Fu Longyue tertawa. Yang Chen, seperti para jenius lainnya, kembali ke kediamannya. Dalam 3 hari, tahap akhir akan berlangsung, ujian sesungguhnya. Oleh karena itu, 3 hari ini diberikan kepada para jenius untuk mempersiapkan diri dan beristirahat. Yang Chen tidak peduli dengan waktu persiapan yang singkat ini, yang membuatnya khawatir adalah sikap Fu Longyue. "Ups," desah Yang Chen. Meskipun dia lolos dari malapetaka menggunakan Stone General Aridis, Fu Longyue tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jika undangannya gagal hari ini, dia pasti akan menemukan cara lain untuk mengincarnya di masa mendatang. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. "Penatua Yunlu, semut suci itu, apakah Anda diam-diam menangkap ratusan dari mereka dan menyimpannya dengan aman?" Di ruang Sungai Delapan Ujung, Yunlu berkata dengan ramah, "Tuan muda, jangan khawatir, saya sudah mulai membudidayakan semut suci." "Penatua Yunlu, apakah semut suci itu benar-benar sekuat yang kau katakan, mampu berevolusi menjadi semut roh suci? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya?" Yang Chen benar-benar bingung. Dia pikir pengalamannya cukup luas. Meskipun semut suci adalah yang terkuat di antara ras semut, mereka bukanlah yang terkuat, itulah sebabnya Yang Chen tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, tepat sebelum dia akan meninggalkan Pulau Takdir mematikan ke-8, Yunlu diam-diam telah menangkap beberapa ratus semut suci. Dia tidak menangkap terlalu banyak dan menggunakan karakteristik Stone General Aridis untuk menyembunyikan tindakannya. Jika dia menangkap terlalu banyak, Sekte Naga Hitam dapat dengan mudah menyadarinya. Alasan menangkap semut suci ini adalah karena mereka bisa berevolusi menjadi semut roh suci. Jika semut suci merupakan semut biasa, maka semut roh suci berbeda. Semut roh suci adalah raja yang tak terbantahkan dari ras semut. Gelar roh suci mewakili status tertinggi mereka. Yang Chen tahu pentingnya semut roh suci ini. Bahkan beberapa ratus saja sudah cukup baginya untuk menyelesaikan banyak hal. Jika dia memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu semut roh suci. Dengan pelatihan yang tepat, hanya dia sendiri, bersama para semut roh suci ini, akan menjadi hampir sama kuatnya dengan sebuah kekuatan super. Ini menunjukkan teror semut roh suci. Karena kekuatannya yang mengerikan, Yang Chen terkejut dengan kata-kata Yunlu dan tidak dapat menahan perasaan ragu. Yunlu tersenyum dan berkata, "Tuan muda, wajar saja jika Anda bingung karena Anda belum pernah mendengarnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang fakta bahwa semut suci dapat berevolusi menjadi semut roh suci. Jika lebih banyak orang tahu, dengan begitu banyak semut suci, apakah Sekte Naga Hitam akan tetap menjadi kekuatan super tingkat rendah? Sekte Naga Hitam benar-benar tidak menghargai sumber daya mereka. Mereka memiliki semut suci yang sangat berharga tetapi menggunakannya sebagai ujian bagi para jenius. Sungguh pemborosan. Jadi, maksudmu syarat agar semut suci berevolusi menjadi semut roh suci pasti sangat sulit dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya." Yang Chen berkedip. Bukan hal yang aneh bagi suku manusia ikan untuk mengetahui hal itu. Karena suku manusia ikan memiliki pemahaman alami tentang Myriad Dao, yang mencakup seni mengendalikan serangga. Ditambah dengan ingatan garis keturunan mereka yang terbangun, pengetahuan dan pemahaman mereka bahkan lebih besar. Misalnya, mereka tahu tentang evolusi semut suci menjadi semut roh suci, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Sekte Naga Hitam. Tentu saja, ini adalah rahasia dari era kuno. Alasan mengapa semut roh suci sangat langka saat ini bukanlah karena mereka telah punah, melainkan karena banyak orang tidak tahu bahwa evolusi mereka berasal dari semut suci, jelas Yunlu. Sedangkan untuk kondisi evolusi, mereka memang sangat keras. Setiap evolusi yang berhasil akan sangat sulit. Tetapi Tuan Muda, pikirkanlah.
Bahkan jika hanya 2 atau 3 dari mereka yang berhasil berevolusi dan bereproduksi, itu tetap sepadan. Bab 604, kembali ke perdagangan jantung pil. Ras semut adalah spesies yang sangat kuat. Selama ada 2 atau 3, jika diberi lingkungan yang sesuai, mereka dapat berkembang dengan cepat. 10 kelahiran menghasilkan 100, dan 100 menghasilkan ribuan. Sulit untuk memperkirakannya. Ini juga alasan keingintahuan Yang Chen, bagaimana semut roh suci punah pada awalnya. Tentu saja, dia tidak mau repot-repot memikirkan rahasia semacam itu. Dia percaya sepenuhnya pada kata-kata Yun Lu. Jika dia mengatakan bahwa semut suci dapat berevolusi menjadi semut roh suci, dia tentu akan membayar harganya. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Yang Chen bertanya, "Senior Yun Lu, apakah Anda sudah mengendalikan semut suci ini?" Tentu saja, ketika aku menangkap semut suci ini dan menempatkan mereka di ruang sungai 8 ujung, mereka terluka parah olehmu, Tuan Muda. Selain itu, dengan pemahamanku tentang jiwa, semut suci ini telah sepenuhnya dikendalikan olehku. Kata Yun Lu lembut. Yang Chen mengangguk. Semut-semut ini juga merupakan bagian dari ras serangga. Keunggulan ras serangga adalah reproduksi yang kuat dan jumlah yang banyak. Itu juga merupakan aspek yang paling menakutkan dari ras serangga. Namun, setiap ras memiliki kelemahan, dan ras serangga tidak terkecuali. Kelemahan mereka adalah mereka mudah dikendalikan oleh serangan jiwa. Jika jiwa manusia dan binatang iblis diibaratkan seperti pohon besar, maka jiwa ras serangga akan menjadi daun pohon yang sangat kecil. Karena serangga memiliki sedikit kebijaksanaan, mengendalikan mereka tidak memerlukan pertimbangan kerusakan pada jiwa mereka. Kebanyakan dari mereka langsung menghancurkan sedikit kebijaksanaan ras serangga untuk mengendalikan mereka sepenuhnya. Jelas, inilah yang dilakukan Yun Lu. Yang Chen berkata, "Kalau begitu, aku serahkan sepenuhnya penanganan semut suci ini padamu. Bahan apapun yang dibutuhkan untuk memberi mereka makan, beritahu saja aku." Dia telah memutuskan untuk membudidayakan semut suci ini. Seperti yang dikatakan Yun Lu, bahkan jika hanya sedikit yang berevolusi menjadi semut roh suci, itu akan sangat bermanfaat baginya. Pada saat itu, jika dia dapat mengendalikan ribuan semut roh suci dengan satu tangan, kekuatan mereka tidak akan diremehkan. Dia akan memiliki kemampuan untuk menghadapi seluruh pasukan sendirian. Jadi, Yang Chen mempercayakan seluruh masalah itu kepada Yun Lu. Yun Lu sudah memulai langkah pertama melatih semut suci ini. Meski begitu, dia harus menggunakan banyak bahan untuk eksperimen. Yang Chen dengan murah hati menyediakan materi tersebut. Itu bukan keputusan yang mudah. Karena, untuk langkah pertama membudidayakan semut suci saja, dibutuhkan sejumlah besar bahan. Ia membagikan sejumlah bahan dan menemukan bahwa ia hampir tidak memiliki bahan tersisa, karena ia telah memberikan semuanya kepada Yun Lu. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan tangisnya pada saat yang bersamaan. Meskipun dia merasa sakit, dia tidak akan menyerah dalam membudidayakan semut suci ini. Begitu dia telah membuat keputusan, tidak ada kemungkinan untuk menyesal. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah semut suci ini tidak dapat digunakan untuk melawan musuh dalam waktu singkat. Pertama, proses pelatihannya panjang dan bukan pekerjaan 1 atau 2 hari. Kedua, ini adalah semut suci dari Sekte Naga Hitam, dan dia tidak dapat menggunakannya di depan Sekte Naga Hitam. Bahkan jika dia ingin menggunakannya, dia harus menunggu masa depan. Ini adalah aspek yang paling meresahkan bagi Yang Chen. Dengan tingkat keempat kultivasi seni bela diri Yuan Wu Rilem milikku saat ini, alasan mengapa aku mampu menembus 8 pulau di Pulau Putus Asa pada akhirnya adalah karena cakram susunan Jenderal Batu. Jika bukan karena cakram susunan Jenderal Batu, kultivasi seni bela diriku hanya akan membuatku mencapai batas jika dibandingkan dengan Luo Yunhu dan Nona Qinyin. Yang Chen merenung, tapi ini hanya di sisi pertahanan, jadi apa yang akan terjadi jika aku melawan Luo Yunhu dan Nona Qinyin? Qinyin bukan masalah, tapi Luo Yunhu perlu pertimbangan serius. Luo Yunhu. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Karena Fulong Yue sangat ingin menyingkirkannya sehingga ia bahkan menggunakan rencana licik untuk menargetkannya di Pulau Putus Asa, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Sekte Naga Hitam secara terbuka saat ini, ia tidak keberatan membawa ketenaran barunya ke tingkat yang ekstrim.
Ia tidak hanya akan mengungguli Sekte Naga Hitam, tetapi ia juga akhirnya akan mengalahkan mereka. Yang Chen harus menang melawan Luo Yunhu, salah satu dari 5 jenius Sekte Naga Hitam yang pernah mencoba membunuhnya. Kultivasi bela diri Luo Yunhu seharusnya berada di puncak alam bela diri dasar, tidak lebih tinggi. Kalau tidak, Luo Yunhu tidak akan berhenti di pulau ketujuh Pulau Putus Asa. Dengan kultivasi bela diri saya saat ini di tingkat keempat alam Yuanwu, saya mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang melawan lawan biasa di puncak alam bela diri dasar. Namun, saat menghadapi Luo Yunhu, Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak akan bisa menggunakan beberapa kemampuanku seperti Starfire. Selain itu, Sekte Naga Hitam pasti akan memberikan Luo Yunhu banyak harta karun selama kompetisi, dan meskipun aku yakin bisa mengalahkan para jenius Sekte Naga Hitam lainnya, tapi tidak dengan Luo Yunhu. Yang Chen merenung, duduk bersila, dan mulai memikirkan kemungkinan solusi untuk masalah saat ini. Setelah berpikir sekitar 3 jam, Yang Chen bangkit dan pergi. Tempat yang ditujunya tidak lain adalah perdagangan Pilhar, tempat di mana dia menghasilkan kekayaan sebanyak 40 juta batu roh terakhir kali. Setelah berpikir panjang, dia merasa bahwa satu-satunya tempat yang mampu meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat dan memberinya kepercayaan diri melawan para jenius Sekte Naga Hitam adalah perdagangan Pilhar. Ketika dia tiba di Pilhar Commerce, masih banyak orang, termasuk alkemis dan banyak resepsionis. Tuan muda, saya tidak tahu apa yang membawa Anda ke perdagangan Pilhar kami. Seorang wanita muda melangkah maju. Penampilannya tidak terlalu cantik atau jelek. Setelah melihat Yang Chen, dia terbatuk 2 kali dan berjalan untuk melayaninya. Yang Chen melihat sikap resepsionis wanita itu dan sedikit terkejut. Dengan matanya yang tajam, tidak sulit untuk melihat sedikit rasa jijik padanya di matanya. Penampilan dan pakaiannya tampaknya tidak menyenangkannya, membuatnya memandang rendah padanya. Hal ini membuat Yang Chen agak geli. Awalnya dia mengira bahwa sebagian besar resepsionis di Pilhar Commerce akan mengenalinya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Hal ini wajar saja karena hanya beberapa resepsionis dan tetua seperti Wen Piaoxue dan Cai Yue yang pernah melihatnya sebelumnya. Berapa banyak orang yang akan mengenalinya? Jadi, ketika dia tiba di sini, hampir tidak ada yang mengenalinya. Resepsionis wanita muda itu menatap Yang Chen, yang tetap diam, dan ekspresinya menjadi semakin tidak senang. Dia telah melihat banyak pria muda yang tidak dikenal seperti dia, dan dia berbicara dengan kasar, "Tuan muda, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, saya mohon maaf, tetapi saya sibuk dan harus melayani pelanggan lain." Gadis kecil, tunggu sebentar. Ramuan yang akan aku buat di sini sangat berharga, dan aku ingin bertemu dengan Penatua Wen. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Yang Chen berkata dengan hormat. Kata-katanya yang penuh hormat tidak mendapatkan persetujuan dari resepsionis wanita muda itu, tetapi malah membuatnya mencibir dingin, berkata dengan nada menghina, "Kamu, bab 605, menimbulkan masalah." Yang Chen berkedip dan terkekeh pelan, "Apa, menurutmu aku tidak memenuhi syarat, Nona?" Lin Fang mencibir, "Tuan muda, waktuku terbatas." Para alkemis yang datang ke sini untuk memurnikan ramuan semua berpikir bahwa ramuan mereka sangat berharga, tetapi orang macam apa tetua Wen kita? Kau tidak bisa menemuinya kapanpun kau mau. Kau benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yang Chen sedikit dilematis. Ia datang ke Pilhar Commerce dengan maksud menggunakan bahan-bahan mereka untuk memurnikan pil untuk keperluannya sendiri. Namun, sekarang setelah ia tiba, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Dia tidak akan menggunakan agunan lagi untuk memurnikan pil, yang membuat keputusan yang sulit bagi Yang Chen. Terakhir kali untuk pil pemanjang kehidupan naga dan harimau, kuku penusuk dewa dapat digunakan sebagai agunan, tetapi kali ini pil yang ingin dimurnikannya mungkin sedikit lebih sulit dengan hanya satu kuku penusuk dewa. Saat Yang Chen khawatir, Lin Fang bahkan tidak meliriknya sebelum berkata dengan nada meremehkan, "Saat ini, ada begitu banyak orang yang menganggap diri mereka terlalu serius." Setelah berkata demikian, Lin Fang hendak berbalik dan pergi. Namun, pada saat itu, seseorang di dekatnya tiba-tiba melihat ke arah Yang Chen dan berseru, "Hei, bukankah itu Yang Chen yang menghadiri pesta yang diadakan oleh Sekte Naga Hitam beberapa hari yang lalu?" Yang Chen,
Kau bahkan tidak tahu, Sekte Naga Hitam mengadakan 2 kompetisi selama pesta, satu adalah kontes alam rahasia elang besi, dan yang lainnya adalah kontes pulau putus asa. Coba tebak, dalam kontes pertama, Yang Chen mendapat tempat kedua, dan dalam kontes kedua, ia mengalahkan jenius Luo Yunhu dari Sekte Naga Hitam dan Saintes Qin Yin dari Sekte Teratai Hijau, berhasil melewati 8 pulau putus asa tanpa hambatan. Sekarang aku tahu, itu Yang Chen. Tunggu, kamu bilang dia Yang Chen. Apakah ada keraguan? Ayahku dan aku menghadiri perjamuan itu. Mengapa aku harus berbohong padamu? Seketika, banyak alkemis datang untuk membuat koneksi, Tuan Muda Yang. Jadi, ini Tuan Muda Yang. Aku sudah lama mengagumi namamu, aku sudah lama mengagumimu. Saudara Yang, saya putra tertua dari keluarga Liu di Kabupaten Changning, dan saya ingin berkenalan. Orang-orang yang datang untuk bersosialisasi membuat Yang Chen agak tercengang, tetapi dia tidak terlalu serius dan bersikap angkuh. Dia menanggapi mereka satu persatu dengan ramah. Hal ini membuat Lin Fang, resepsionis wanita muda yang tidak menganggap serius Yang Chen, terkejut dan terdiam, tidak menyangka bahwa pemuda di depannya adalah sensasi terkini, Yang Chen. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri jamuan makan, jadi di mana dia akan melihat penampilan Yang Chen. Sudah cukup baik bahwa dia telah mendengar tentangnya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Lin Fang membelalakkan matanya. Bagaimana mungkin Yang Chen, si jenius yang berbakat dan tak tertandingi ini, terlihat seperti ini? Tidak ada fluktuasi aura yang terpancar dari tubuhnya, dan pakaiannya sama sekali tidak bermartabat. Ini pasti palsu, ini pasti palsu. Lin Fang bergumam pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba, seorang wanita muda lain keluar dari Pil Heart Commerce. Meskipun wanita ini semuda Lin Fang, seluruh auranya sama sekali berbeda dari Lin Fang. Dari mata dan temperamennya, tidak sulit untuk melihat bahwa wanita ini luar biasa dan sama sekali tidak sebanding dengan Lin Fang. Itu Penatua Wen Piaoxue. Penatua Wen sudah keluar. Alis Wen Piaoxue berkerut. Dia baru saja mendengar keributan tadi, dan sekarang setelah dia keluar, dia melihat kerumunan orang berkumpul dan merasa tidak senang. Apa pendapat orang-orang ini tentang Pil Heart Commerce miliknya? Tempat untuk bersosialisasi dan berjejaring. Wen Piaoxue baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba, dia melihat pemuda di tengah kerumunan. Sekali lihat, Wen Piaoxue tercengang, lalu berseru, "Yang Chen, temanku." Yang Chen juga memperhatikan Wen Piaoxue dan segera berbicara dengan ramah, "Penatua Wen." Dia tidak melupakan tujuan utamanya datang, dan sekarang setelah dia bertemu Wen Piaoxue, orang-orang yang mencoba bersosialisasi dengannya tentu akan dikesampingkan untuk sementara waktu. "Tuan Muda Yang Chen, kapan Anda tiba?" Wen Piaoxue bertanya dengan penuh semangat. Terakhir kali setelah Yang Chen pergi, dia sengaja mengirim seseorang untuk menanyakan tentangnya. Begitu dia bertanya, dia mengetahui bahwa Yang Chen sebenarnya adalah seorang jenius yang menghadiri perjamuan Sekte Naga Hitam. Selain itu, secara kebetulan, Yang Chen baru saja mendapatkan ketenaran saat itu. Dia mengalahkan Xiao Wei, tampil apik di alam rahasia Iron Hawk, dan selain melewati 8 pulau putus asa kemarin, dia pun mendapat informasi lengkap mengenai semua pencapaiannya ini. Dengan prestasi yang begitu kaya dan penuh warna, orang lain mungkin tidak memahaminya, tetapi sebagai seseorang yang dapat menjabat sebagai tetua di perdagangan hati pil, apakah Wen Piaoxue tidak akan tahu apa maksudnya? Dikombinasikan dengan tingkat alkimia Yang Chen ini, tidak diragukan lagi dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang memiliki kultivasi ganda dalam bela diri dan alkimia. Setiap kali memikirkan hal ini, jantung Wen Piaoxue berdebar kencang, karena seorang jenius tak tertandingi seperti ini, jika Pil Heart Commerce bisa memenangkan mereka, itu akan menjadi keuntungan besar. Yang Chen menghela napas lega saat melihat Wen Piaoxue, "Saya baru saja tiba, dan sebenarnya, saya berencana untuk menemui Anda, Penatua Wen." "Tuan muda yang terlalu sopan. Jika Anda ingin menemui saya, katakan saja." Wen Piaoxue tersenyum. "Haha, Tetua Wen, saudara yang memang ingin memberitahu Anda. Namun, resepsionis buta Anda di sini tidak mengenali saudara Yang. Haha, Tetua Wen, bagaimana kalian melakukan berbagai hal di perdagangan Pil Heart? Saudara Yang, jika Anda benar-benar membutuhkan bahan untuk alkimia, Anda dapat pergi ke keluarga Liu kami.
Keluarga Liu kami juga memiliki perusahaan perdagangan alkimia. Seseorang yang telah melihat semuanya dengan jelas berbicara untuk membantu Yang Chen sambil menyiratkan sesuatu yang lain. Dia telah menyaksikan Yang Chen memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau dan sangat menyadari tingkat alkimia Yang Chen. Dengan ketenaran Yang Chen saat ini, tidakkah dia ingin menjalin hubungan dengannya? Hal ini membuat Wen Piaoxue sangat cemas. Dia melotot ke arah orang yang berbicara dan memarahi, "Saya katakan, Tuan Muda Liu, Anda sudah keterlaluan. Merampok orang di perdagangan pil hard kami, itu melanggar aturan." "Hehe, apakah aku melanggar aturan? Tetua Wen, ini salah pil hard commerce karena tidak melakukan semuanya dengan benar." Resepsionis di pintu bahkan tidak mengenali saudara Yang Chen dan bahkan mencoba mengusirnya. "Aku hanya turun tangan untuk memperbaiki kesalahanmu. Apakah ada yang salah dengan itu?" Alis Wen Piaoxue berkerut, mengetahui bahwa kejadian ini bukan sekadar omong kosong, dan mengalihkan pandangannya ke Lin Fang. Dengan Wen Piaoxue menatapnya, Lin Fang memang ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah membuat dirinya sendiri mendapat masalah. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa dia biasanya akan memprovokasi tuan muda dari keluarga kecil, tanpa menyebabkan kerugian besar. Selain itu, penilaiannya tidak buruk, dia tidak akan berani memprovokasi mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Namun, sayangnya, dia telah salah menilai hari ini. Pada titik ini, dia dipenuhi penyesalan, ususnya berubah hijau karena rasa bersalah. Saat penyesalan memenuhi hatinya, ketakutan muncul di wajahnya. Dia menatap Wen Piaoxue, tetuanya, dengan takut, menelan ludah dengan gugup, dan menyadari betul bahwa jika dia tidak dapat menjelaskan semuanya dengan baik, dia akan menghadapi konsekuensi yang berat. Bab 606, Pil Yuan He Liu Yun. "Lin Fang, apakah yang dikatakan Tuan Muda Liu benar?" teriak Wen Piaoxue. "Saya, Tetua Wen, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya benar-benar melakukannya tanpa sengaja. Saya tidak mengenali Gunung Tai di depan mata saya. Jika saya mengetahui status Tuan Muda yang sebelumnya, saya tidak akan berani." Lin Fang gemetar ketakutan. Meskipun dia ingin menyembunyikan dan menutupi ini, dia tahu bahwa semua orang di sekitarnya melihat semuanya dengan jelas. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya? Air mata hampir mengalir dari matanya. Dia tahu betul bahwa meskipun Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, perilakunya yang tidak mengenali Gunung Tai tadi dapat menentukan nasibnya di masa depan kapan saja. Pada saat ini, Wen Piaoxue mencibir dingin, "Jadi sepertinya, tidak salah untuk menyalahkanmu. Baiklah, jika memang begitu, mulai sekarang, kamu tidak akan ada hubungannya dengan pil hard commerce." Penatua, wajah Lin Fang memucat. Baginya, karakter kecil, bekerja di pil hard commerce adalah hidupnya. Awalnya, pekerjaannya di pil hard commerce sangat terhormat, tetapi sekarang setelah dia dipecat oleh pil hard commerce, siapa lagi yang akan menghargainya? Siapa lagi yang menginginkannya? Wen Piaoxue memang sangat kesal di dalam hatinya. Tamu terhormat yang selama ini ia harapkan hampir saja disakiti oleh seorang penjaga gerbang. Jika Yang Chen benar-benar ditakut-takuti oleh Lin Fang dan ia tidak mengetahuinya, apa yang akan ia lakukan? "Bawa orang!" teriak Wen Piaoxue. Seketika, dua orang seniman bela diri berbadan kekar, dengan alam bela diri Yuan dan kultivasi bela diri tingkat tinggi, melangkah maju. "Bawa dia keluar," kata Wen Piaoxue. "Ya." Dalam sekejap mata, Lin Fang terseret keluar. Hati Wen Piaoxue dipenuhi amarah. Dia tidak bisa menjamin bahwa semua orang bisa mengenali Yang Chen, tetapi setidaknya sebagai resepsionis, mereka harus memiliki penglihatan yang tepat. Lin Fang memiliki pandangan mata anjing terhadap orang lain, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengenali orang lain. Penglihatannya memang seperti itu. Sebagai resepsionis wanita, menyingkirkannya bukanlah hal yang kejam. Dengan mengingat hal ini, Wen Piaoxue juga merasa sedikit takut, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Yang, masalah ini adalah kelalaian dari pil hard commerce kami. Saya harap Anda tidak keberatan." Yang Chen masih menyimpan amarah, tetapi sekarang setelah pil hard commerce dengan tegas memecat Lin Fang untuk menyenangkannya, dia tidak bisa marah lagi. Sekarang, dia berkata, "Saya tidak keberatan. Saya datang menemui Tetua Wen untuk membicarakan kerjasama lainnya." Mendengar Yang Chen ingin berbicara tentang kerjasama, hati Wen Piaoxue menjadi gembira.
Dia berkata, "Tuan muda yang ingin bekerja sama, ini adalah kehormatan bagi perdagangan pil hard kami. Silakan ikut saya." Yang Chen tidak menunda dan mengikuti Wen Piaoxue masuk. Hal ini membuat para tuan muda yang berencana untuk mendekati Yang Chen menjadi frustrasi. Mereka awalnya bermaksud untuk berteman dengan Yang Chen, tetapi sekarang mereka tampaknya tidak memiliki kesempatan atau harapan. Dengan cara ini, Yang Chen dan Wen Piaoxue memasuki halaman dalam Pil Hard Commerce bersama-sama. Setelah tiba dan duduk di halaman, pelayanan Wen Piaoxue sangat sempurna. Dia menuangkan teh dan air, dan bahkan melayaninya dengan kultivasi alam bela diri sejatinya. Hal ini membuat Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wen Piaoxue dengan kagum. Dia tidak bersikap seperti orang tua dan memperlakukannya dengan sangat ramah, yang menunjukkan ketulusannya. Yang Chen tentu saja tidak ragu-ragu dan berkata langsung, "Penatua Wen, mengenai tujuan kunjunganku, kamu seharusnya bisa menebaknya. Aku datang ke sini untuk menggunakan bahan-bahan dari pil hard commerce untuk memurnikan pil. Jika itu adalah level bahan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau, Tuan muda Yang, aku dapat memutuskan untukmu selama kamu membuka mulutmu." Wen Piaoxue berkata dengan lembut. Yang Chen mengambil teh itu, mengocoknya, lalu berkata dengan serius, "Bagaimana jika nilainya lebih tinggi dari pil pemanjang kehidupan naga dan harimau?" Apa? Jantung Wen Piaoxue berdebar kencang. Awalnya dia mengira Yang Chen ingin memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau lagi, meskipun begitu, itu akan membuatnya sangat senang. Terakhir kali, pil pemanjang kehidupan naga dan harimau Yang Chen telah membuat pil hard commerce menjadi kaya raya. Kemunculannya kali ini seperti dewa kekayaan yang datang, jadi bagaimana mungkin dia tidak gembira? Tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah meremehkan nilai Yang Chen? Nilai ramuan yang akan disempurnakan Yang Chen kali ini lebih tinggi dari pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Wen Piaoxue segera bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan muda Yang, apakah Anda berbicara tentang pil Yuan He Liu Yun?" Yang Chen mengucapkan setiap kata. Apa? Mata Wen Piaoxue membelalak. Pil Yuan He Liu Yun. Dia tahu betul jenis pil Yuan He Liu Yun itu. Jika pil Qingming Zhenyuan dapat meningkatkan tingkat alam bela diri roh seseorang tanpa syarat sebanyak 1, maka pil Yuan He Liu Yun dapat meningkatkan tingkat alam bela diri asal seseorang tanpa syarat sebanyak 1. Nilai ramuan ini, tentu saja, terbukti dengan sendirinya dan beberapa kali lebih tinggi daripada pil Qingming Zhenyuan. Pil Qingming Zhenyuan adalah pil tingkat 4 yang sempurna, sedangkan pil Yuan He Liu Yun telah mencapai tingkat 6 tingkat tinggi yang mengerikan, dan bahkan dapat dianggap sebagai pil tingkat 6 yang sempurna. Namun maknanya sama, karena kelangkaan pil Yuan He Liu Yun tidak terbayangkan. Dia tidak dapat membayangkan berapa banyak pil Yuan He Liu Yun yang berani dipikirkan Wen Piaoxue untuk dilelang di pasaran dan menarik efek ledakan. Ini karena terlalu banyak kultivator alam bela diri asal yang membutuhkan pil Yuan He Liu Yun, seperti halnya para jenius alam bela diri roh yang ingin mendapatkan pil Qingming Zhenyuan. Kedua jenis ramuan ini memiliki satu karakteristik, yaitu tidak memiliki efek samping. Wen Piaoxue menatap Yang Chen dalam-dalam dan berkata dengan kagum, "Tuan muda Yang, apakah Anda yakin ingin memurnikan pil Yuan He Liu Yun ini?" "Benar," Yang Chen menjawab sambil tersenyum. Memang, dia ingin memurnikan pil Yuan He Liu Yun, menerobos tingkat keempat alam bela diri asal, dan mencapai tingkat kelima, dengan demikian memberinya peluang dan keyakinan lebih besar dalam berhadapan dengan para jenius sekte naga hitam seperti Luo Yunhu. "Tuan muda Yang, saya dapat membuat keputusan untuk bahan-bahan ramuan tingkat tinggi tingkat 6 ini, tetapi itu juga batas yang dapat saya tanggung. Saya hanya dapat menyediakan satu set bahan saja. Saya hanya ingin tahu, seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat memurnikan pil Yuan He Liu Yun?" Tanya Wen Piaoxue. Yang Chen sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia 100% yakin. Obat mujarab tingkat tinggi tingkat 6, yang dianggap sebagai pil terbaik di mata orang lain, tidak ada artinya baginya. Dia berkata, "Saya memiliki peluang keberhasilan 70–80%. Jika Penatua Wen merasa itu tidak pantas, saya dapat memberikan jaminan. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan nilai bahan untuk pil Yuan He Liu Yun, itu seharusnya dapat menggantikan banyak hal." Tuan muda yang bercanda, "Anda adalah pelanggan tetap pil hard commerce kami. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda memberikan jaminan?"
Wen Piaoxue berkata dan mengambil keputusan setelah mengucapkan kata-kata ini, sambil menggertakkan giginya. Dengan peluang 70-80%, mari kita bertaruh. Dia berharap Yang Chen tidak berbohong pada bab 607, ambil ramuan ini. Melihat Wen Piaoxue begitu murah hati, Yang Chen tentu saja tidak memiliki keberatan lebih lanjut dan berkata, kalau begitu, terima kasih, Penatua Wen. Tuan Muda Yang, silakan ikuti saya, kata Wen Piaoxue. Tanpa membuang kata-kata lagi, Yang Chen mengikuti Wen Piaoxue ke ruang pemurnian pil di Pil Hard Commerce. Ruang pemurnian pil yang telah disiapkan Wen Piaoxue untuknya jelas lebih tinggi dari yang pernah digunakannya terakhir kali. Skala dan strukturnya menunjukkan bahwa Wen Piaoxue telah banyak memikirkan persiapannya bagi Yang Chen untuk memurnikan pil Yuan He Liu Yun. Lagi pula, jika dia gagal memproduksi pil itu, tidak akan ada manfaatnya bagi Wen Piaoxue. Penatua Wen, semua bahannya sudah siap dan ada di sini. Pembantu itu menyerahkan bahan-bahan itu. Wen Piaoxue telah menginstruksikan para pembantu untuk menemukan bahan-bahan dan membawanya. Mengambil bahan-bahan itu, Wen Piaoxue menarik napas dalam-dalam dan segera menyerahkannya kepada Yang Chen, sambil berkata, Tuan Muda Yang Chen, ini bahan-bahannya. Kapan Anda ingin mulai memurnikan pil? Lebih cepat lebih baik. Ayo kita mulai sekarang, jawab Yang Chen. Dia tidak membuang waktu lagi dan langsung masuk ke ruang pemurnian pil dengan membawa bahan-bahannya. Melihat penampilan Yang Chen yang penuh percaya diri, Wen Piaoxue tidak dapat menahan perasaan cemas sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Bahan-bahan untuk pil Yuan He Liu Yun sudah berada pada batas yang mampu ia beli. Jika Yang Chen merusak set bahan-bahan ini, kerugiannya akan terlalu berat baginya, dan akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada atasannya. Sekarang, ia hanya bisa berharap Yang Chen dapat berhasil menyempurnakan pil Yuan He Liu Yun. Apakah aku terlalu percaya pada Yang Chen ini? Wen Piaoxue mengerutkan kening, tidak tahu apakah pilihannya benar atau salah. Meskipun Yang Chen telah berhasil menyempurnakan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau, mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh para alkemis biasa, nilai dan permintaan pasar pil Yuan He Liu Yun jauh lebih tinggi daripada pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Jika pil ini begitu mudah disempurnakan, tidak diragukan lagi banyak orang akan melakukannya. Berapa umur Yang Chen? Sudah berapa tahun dia mempelajari alkimia? Apakah dia benar-benar bisa menyempurnakannya? Ekspresi wajah Wen Piaoxue tegang, matanya tertuju pada ruang pemurnian pil, dan dia menjadi semakin gugup. Sementara dia tegang, Yang Chen tetap tenang. Bagi Yang Chen, memang ada pil yang tidak bisa diramunya, tetapi itu jelas bukan sekadar ramuan kelas 6 ini. Baginya, memurnikan eliksir kelas 6 semudah mengambil sesuatu di tangannya. Yang Chen mulai memurnikan bahan-bahan secara langsung, mengikuti prosedur yang sangat jelas, satu set demi satu, menyelesaikannya dalam satu tarikan napas tanpa gerakan yang tidak perlu. Waktu berlalu seperti ini, dan 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 jam ini, Yang Chen mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pemurnian pil. Meski energinya agak terkuras, Yang Chen tetap energi secara keseluruhan. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya, dan di saat berikutnya, aroma pilnya sudah keluar, kata Yang Chen sambil tersenyum. Seperti yang telah dikatakannya, wangi pil itu meluap, menandakan pil itu telah selesai dibuat. Tak lama kemudian, Yang Chen mendorong pintu ruang pemurnian pil hingga terbuka, dan aroma pil pun tercium mengiringinya keluar, meninggalkan Wen Piaoxue yang tercengang. Wen Piaoxue mengendus aroma pil itu dengan gugup dan bertanya, Tuan Muda Yang, apakah Anda sudah menghabiskan pilnya? Untungnya, aku tidak mengecewakan. Yang Chen menyeringai. Mendengar ini, keterkejutan Wen Piaoxue terungkap, dan mata besarnya menatap lurus ke arah Yang Chen. Mengetahui apa yang membuat Wen Piaoxue penasaran, Yang Chen melambaikan tangannya, dan segera, sebuah pil kecil seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Warna pil itu abu-abu murni, dan identitasnya tidak jelas berdasarkan penampilannya. Namun, setelah mengamati kinya dengan cermat, seseorang dapat menemukan bahwa pil itu memancarkan ki yang menakjubkan dan sangat menggoda bagi seniman bela diri di sekitarnya. Ini adalah pil Yuan He Liu Yun. Meskipun Wen Piaoxue belum pernah melihat pil Yuan He Liu Yun sebelumnya,
dia pernah mendengarnya dan melihat penampakannya di buku-buku, jadi dia tahu seperti apa karakteristik Pil Yuan He Liu Yun. Setelah melihat Pil Yuan He Liu Yun dan menggunakan pengalamannya untuk menilainya, Wen Piaoxue tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika pil pemanjang kehidupan naga dan harimau yang mengejutkannya, ketenangannya masih bisa membantunya menyembunyikannya. Namun, pil Yuan He Liu Yun ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Wen Piaoxue tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata, level alkimia tuan muda yang benar-benar luar biasa. Pil Yuan He Liu Yun ini akan ditangani sepenuhnya oleh Pil Heart Commerce, kata Yang Chen perlahan. Perdagangan Pil Heart kami akan membeli Pil Yuan He Liu Yun ini dengan harga 15 juta Spirit Stone. Saya ingin tahu apakah tuan muda yang setuju. Wen Piaoxue tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Saat ini, Yang Chen tidak terlalu menghargai jumlah batu roh. Jika Pil Yuan He Liu Yun dilelang, tentu saja harganya akan jauh lebih dari 15 juta batu roh, dan itu adalah harga terendah yang bisa dicapai. Ini adalah harga yang akan dibeli oleh perdagangan Pil Heart karena mereka telah menyediakan bahan-bahannya. Tidak mungkin bagi mereka untuk membelinya dengan harga pasar, jika tidak, apa yang akan diperoleh perdagangan Pil Heart. Yang Chen memahami hal ini dan tahu bahwa harga 15 juta tidaklah rendah. Dia berkata, itu tidak masalah. Juga, apakah tuan muda yang punya permintaan lain? Wen Piaoxue buru-buru bertanya. Yang Chen tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya lagi, Pil Yuan He Liu Yun kedua muncul di tangannya. Apa? Wen Piaoxue terkejut, tuan muda yang bahkan memurnikan Pil Yuan He Liu Yun kedua. Dia menjadi terlalu tercengang. Yang Chen sebelumnya menggunakan satu set bahan untuk memurnikan dua pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Ini sudah cukup mengejutkan baginya. Namun sekarang, Yang Chen telah memurnikan dua pil Yuan He Liu Yun. Apakah Yang Chen juga berspesialisasi dalam menyempurnakan pil Yuan He Liu Yun? Jika memang begitu, itu akan sangat menakutkan. Wen Piaoxue gemetar, bertanya dengan gugup, Tuan Muda Yang, apakah Anda ingin menyerahkan pil Yuan He Liu Yun kedua ini ke perdagangan kami untuk diproses? Yang Chen memegang pil Yuan He Liu Yun kedua di tangannya, ekspresinya tidak berubah, pil Yuan He Liu Yun kedua ini tidak untuk dijual, hanya untuk diberikan sebagai hadiah. Apa maksud Tuan Muda Yang? Wen Piaoxue masih bingung. Pil ini untuk tetua Wen, kata Yang Chen sambil tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menyerahkan pil itu kepada Wen Piaoxue. Wen Piaoxue berdiri di sana, tercengang, matanya yang indah menatap Yang Chen, lalu menatap pil Yuan He Liu Yun di tangannya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Harta yang sangat berharga, Yang Chen benar-benar mengatakan bahwa dia akan memberikannya padanya, begitu saja. Bab 608, sengaja menjadi sasaran. Hadiah yang sangat berharga, yang diberikan dengan murah hati, jarang ditemukan bahkan oleh Wen Piaoxue, yang telah bertemu dengan banyak orang. Usia dan kemurahan hati Yang Chen tidak tertandingi bahkan oleh banyak generasi yang lebih tua. Hal ini membuat wajahnya sedikit memerah, dan dia tidak bisa tidak berpikir berapa banyak wanita yang akan bermimpi menikahi suami seperti itu. Meskipun dia telah mencapai alam bela diri sejati sekarang, dia belum menikah, dan bagi seorang seniman bela diri, usia bukanlah masalah. Bagi mereka yang telah memasuki alam bela diri roh dan alam bela diri asal lebih awal seperti dia, kecepatan penuaan mereka sangat lambat. Namun, dia segera tersadar dan mengetahui bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, bertanya, Tuan Muda Yang, untuk apa ini? Jika Yang Chen punya perasaan padanya, dia pasti akan mengisyaratkannya. Namun Yang Chen sama sekali tidak berniat seperti itu dan berkata dengan ramah, inilah yang pantas didapatkan oleh Penatua Wen. Dia tulus mengatakan hal ini. Penatua Wen telah menunjukkan kebaikan dan kepercayaan kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk memurnikan pil Yuan He Liu Yun tanpa jaminan apapun. Yang Chen tidak akan menjadi pria sejati jika dia tidak membalas kepercayaan tersebut. Terlebih lagi, Penatua Wen jelas ingin memenangkan hatinya, dan mengingat batu roh tambahan yang telah diberikannya terakhir kali, Yang Chen tidak ingin memanfaatkan orang lain. Dia harus menemukan cara untuk menebusnya. Pada titik ini, giliran Wen Piaoxue yang bingung. Dia menatap Yang Chen dengan heran, bagaimana bisa? Tidak apa-apa, Tetua Wen. Ambil saja. Mengenai batu roh,
15 juta sudah cukup bagiku. Yang Chen menyeringai. Pada akhirnya, melihat bahwa pikiran Yang Chen sudah bulat, Wen Piaoxue tidak punya pilihan selain memberinya 15 juta batu roh dan melihatnya pergi. Namun, usahanya untuk memenangkan hati Yang Chen tidak pernah disebutkan lagi. Apakah dia mencoba untuk memenangkan hatinya? Dia telah memenangkan hatinya terlebih dahulu. Aku ingin tahu kapan lagi aku bisa bertemu dengan orang yang begitu muda dan berbakat. Wen Piaoxue mendesah pelan dalam hatinya. Yang Chen kembali ke kediaman yang diatur oleh Sekte Naga Hitam. Dia telah memurnikan lebih dari 2 pil Yuan He Liu Yun. Dengan tingkat keahliannya, dia dapat memurnikan maksimal 8 pil di ruang pemurnian pil yang dilengkapi dengan baik. Dan dia telah berhasil memurnikan ke-8 pil tersebut. Setelah menjual satu dan memberikan yang lain, 6 sisanya tentu saja menjadi miliknya untuk diperbuat semaunya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya sekarang. Mengambil begitu banyak pil Yuan He Liu Yun sekaligus dan memiliki ratusan juta batu roh kekayaan hanyalah mengundang kematian. Yang Chen tidak sebodoh itu. Sayang sekali pil Yuan He Liu Yun, seperti pil King Ming Zhen Yuan, paling baik digunakan setelah mencapai lapisan kelima alam saat ini. Namun, situasi saya di alam Yuan Wu berbeda. Jika saya tidak menggunakan pil Yuan He Liu Yun ini, kultivasi seni bela diri saya akan sulit ditingkatkan dalam waktu singkat. Jika saya tidak meningkatkan kultivasi saya sedikit, menghadapi lawan seperti Luo Yunhu dari Sekte Naga Hitam dan para jenius berbakat lainnya akan lebih sulit. Yang Chen tidak ragu-ragu. Setelah mengatakan ini, dia mengambil pil Yuan He Liu Yun tanpa ragu-ragu. Setelah meminumnya, Yang Chen mulai memurnikan pil itu dengan cepat. Secara bertahap, esensi pil Yuan He Liu Yun menyebar dengan cepat dalam tubuhnya dan beredar. Kultivasi seni bela diri Yang Chen mulai meningkat pesat, selangkah demi selangkah. Peningkatan pesat dalam kultivasi ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Yang Chen tiba-tiba membuka matanya. Seketika auranya berangsur-angsur stabil. Itu karena kultivasi seni bela diri miliknya telah mencapai lapisan kelima alam Yuan Wu. Yang Chen menghela napas pelan. Lapisan kelima alam Yuan Wu. Setelah mencapai lapisan kelima alam Yuan Wu, kultivasi seni bela diriku telah meningkat ke tingkat berikutnya. Ini akan memberiku peluang yang jauh lebih baik untuk melawan kejeniusan Sekte Naga Hitam. Sepertinya waktu 3 hari sudah berakhir. Yang Chen merentangkan jiwanya dan tiba-tiba menyadari ada seseorang di luar. Hal ini membuat Yang Chen melambaikan tangannya dan mendorong pintu hingga terbuka, melangkah keluar untuk melihat Cao Jinsuo dan beberapa jenius lainnya dari kota utama Beishan. Saudara muda Yang Chen, kau keluar tepat pada waktunya, kata Cao Jinsuo dengan terkejut sekaligus gembira. Apa yang terjadi? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang, Cao Jinsuo sangat mengagumi Yang Chen, dan nadanya pun sopan. Itu saja, saudara muda Yang Chen, Anda mungkin sudah lupa, tetapi sekarang sudah 3 hari berlalu, perjamuan masih berlangsung, dan Tetua Mo telah meminta Anda untuk segera pergi ke perjamuan. Kompetisi akan segera dimulai. Oh, Yang Chen menghitung dan kemudian menepuk kepalanya, aku salah perhitungan sedikit. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi. Seperti yang dikatakan Cao Jinsuo, saat Yang Chen tiba di pesta, para jenius dari semua pihak sudah mempersiapkan diri, dan Nyonya Lonceng Perak sudah mulai menjelaskan peraturan kompetisi. Ah, keponakan muda Yang Chen, akhirnya kau berhasil. Jika kau terlambat sedikit, kompetisi akan segera dimulai. Mo Wu tertawa dan berkata, kata-katanya telah berubah dari teman muda menjadi keponakan muda, menyiratkan bahwa ia berusaha untuk lebih dekat dengan Yang Chen. Terlepas dari candaannya, Yang Chen sekarang populer dimanapun dia pergi, jadi mengapa Mo Wu tidak mencoba untuk lebih dekat? Junior minta maaf karena salah menghitung waktu saat berlatih, dan meminta maaf kepada senior. Ucap Yang Chen dengan hormat. Tidak masalah, salah menghitung waktu saat berlatih adalah hal yang biasa. Orang tua ini juga sering melakukan hal yang sama. Begitu mulai berlatih, aku lupa tentang siang dan malam. Mo Wu tertawa terbahak-bahak dan tidak menyalahkan Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen benar-benar terlambat, dia bisa memanggil Yang Chen sendiri, biarkan saja Sekte Naga Hitam menunggu sedikit lebih lama. Sekte Naga Hitam tidak akan mendiskualifikasi Yang Chen hanya karena dia sedikit terlambat. Yang Chen sekarang dengan ama mendengarkan Lady Silver Bell menjelaskan peraturan kompetisi.
Semuanya, harap dengarkan baik-baik peraturan kompetisi ini. Seperti yang kalian lihat, ada total 8 arena, dari kiri ke kanan diberi label sebagai tahap pertama hingga ke-16. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, di masing-masing dari ke-16 arena ini, hanya satu orang yang dapat bertahan. Setelah waktu itu, orang terakhir yang tersisa dari setiap arena akan memasuki tahap sistem gugur dari 16 besar. Lady Silverbell berkata perlahan. Tunggu, aturan kompetisi bela diri terakhir tidak seperti ini. Saya ingat dulu juga tidak seperti ini. Mengapa aturannya berubah kali ini? Seseorang yang tidak hanya penasaran, juga bertanya, Silverbell Sister, bagaimana jika setelah satu batang dupa, masih ada 2 atau 3 orang yang tersisa di atas panggung? Waktu akan diperpanjang tanpa batas, menunggu mereka menentukan kemenangan atau kekalahan, hanya menyisakan yang terakhir, sebelum melanjutkan ke babak berikutnya. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan satu aturan. Semua jenius harus naik ke panggung dalam 100 tarikan napas setelah pertandingan dimulai. Jika kalian tidak memilih arena dalam 100 tarikan napas, kalian akan dianggap kalah. Kata Lady Silverbell perlahan. Yang Chen mendengarkan kata-katanya dan tahu bahwa Sekte Naga Hitam sengaja menargetkannya dengan aturan ini. Mengapa? Nah, Sekte Naga Hitam tahu bahwa dia memiliki cakram susunan Jenderal Batu, dan aturan yang mereka tetapkan hampir membuat cakram susunannya tidak berguna. Jika dia benar-benar menggunakan cakram susunan Jenderal Batu dalam kompetisi ini, kontes akan diperpanjang tanpa batas waktu. Saat itu, jika dia tidak bisa keluar, dan yang lainnya tidak bisa masuk, sekalipun Sekte Naga Hitam tidak menyatakan dia kalah, yang lainnya akan menjadi tidak sabar dan mengutuknya keluar dari panggung. Bab 609, Teguh seperti Gunung Tai. Selain 100 napas ini, bukankah itu membuatnya menjadi target yang jelas untuk serangan kelompok? Tentu saja, jika hanya karena alasan-alasan ini, dia tidak akan dapat memastikan bahwa Sekte Naga Hitam memiliki niat seperti itu. Alasan dia memastikan hal ini adalah karena banyaknya diskusi yang terdengar di telinganya, semuanya mengatakan bahwa aturan kompetisi ini berbeda dari yang sebelumnya, yang menunjukkan bahwa aturan pertarungan bela diri telah diubah oleh Sekte Naga Hitam pada saat-saat terakhir. Niat untuk menjadikannya sasarannya tidak bisa lebih jelas lagi. Hal ini membuat Yang Chen tersenyum di sudut mulutnya. Kalau orang-orang Sekte Naga Hitam benar-benar mengira kemampuannya hanya terbatas pada cakram susunan Jenderal Batu, maka mereka terlalu naif. Setelah Lady Silverbell mengumumkan peraturannya, dia diam-diam melirik Yang Chen, dan hatinya dipenuhi dengan rasa dingin. Kultivasi seni bela diri Yang Chen masih agak kurang. Meskipun dia memiliki beberapa cara untuk menahan diri dan mencapai tantangan di luar pangkatnya, dia pasti akan mengungkapkan wujud aslinya ketika dikelilingi oleh sejumlah besar orang. Alasan mereka mengadakan kompetisi semacam ini adalah karena Yang Chen sudah terkenal, dan selama dia melangkah ke atas ring, dia pasti akan menjadi sasaran serangan kelompok. Namun, para jenius dari Sekte Naga Hitamnya berbeda. Mereka semua adalah elit yang tidak takut dikepung oleh orang lain. Dengan mengingat hal itu, senyum Lady Silverbell menjadi lebih intens. Apakah ada yang keberatan? Tak ada lagi suara di seluruh pemandangan itu. Kalau begitu, mari kita mulai kompetisinya, Lady Silverbell mengumumkan. Dalam sekejap, semua jenius melangkah ke atas ring. Yang Chen tidak terburu-buru. Dia tahu betul bahwa dengan ketenarannya, melangkah ke atas ring pada saat pertama pasti akan menempatkannya di tengah-tengah serangan orang lain. Daripada melakukan ini dan mendatangkan masalah pada dirinya sendiri, mengapa tidak menunggu beberapa saat dan kemudian pergi? Semua ini tentu saja terlihat jelas oleh Lady Silverbell, yang mencibir dalam hatinya, ingin menunda waktu. Aku akan lihat kapan kau akan naik ke panggung. Waktu untuk melangkah ke panggung adalah 100 napas. Jika kau tidak melangkah di atasnya, itu adalah pengabaian. Yang Chen, orang luar akan selalu menjadi orang luar, dan metode yang bengkok akan selalu bengkok. Ketika menghadapi lebih banyak ujian, dia pasti akan mengungkapkan wujud aslinya. Seperti yang dikatakan Lady Silverbell, Yang Chen tidak punya pilihan dalam penilaian cincin ini. Karena dia harus melangkah ke atas panggung dalam 100 tarikan napas, Yang Chen tidak punya pilihan saat ini. Hampir 100 tarikan napas kemudian, dia melesat dan melompat ke atas ring. Dia memilih arena panggung ke-6.
Ada karakter-karakter tangguh yang menempati setiap cincin besar, termasuk 4 orang jenius dari Sekte Naga Hitam, yang masing-masing menempati cincin terpisah, serta para elit dari sekte lain, seperti Qin Yin dan sejenisnya. Yang Chen tidak takut dengan para elit Sekte Naga Hitam dan kekuatan lainnya, tetapi belum saatnya untuk mengungkapkan kartunya, jadi dia memilih arena tahap ke-6 di mana tidak ada karakter tangguh. Begitu ia memasuki arena tahap ke-6, diskusi di antara para pengamat tingkat tinggi mulai meningkat. Yang Chen telah memasuki ring, arena tahap ke-6. Cek, ini jadi menarik sekarang. Kita akan segera tahu apakah itu keledai atau kuda. Menurut pendapatku, Yang Chen ini masih terlalu muda. Meskipun ia mengalahkan Xiao Wei, itu pada akhirnya adalah hasil dari suatu keberuntungan dan keterampilan. Tingkat kultivasi bela diri Yang Chen masih kurang, dan ketika berhadapan dengan serangan kelompok, itu bukan suatu keberuntungan yang dapat diatasi. Kita akan segera melihat warna aslinya. Yang Chen ini terlalu menonjol dalam 2 ronde sebelumnya, yang membuat semua orang harus bekerja sama untuk menghadapinya begitu dia memasuki ring. Saat pasukan tingkat tinggi membahas masalah ini, mereka semua memusatkan perhatian pada Yang Chen. Begitu Yang Chen memasuki ring, dalam sekejap, semua jenius menatapnya. Itu Yang Chen. Yang Chen ada di atas panggung. Yang Chen ini orang yang tangguh. Mari kita bekerja sama untuk menghadapinya terlebih dahulu, baru kita putuskan pemenangnya. Tanpa diskusi lebih lanjut, para jenius memusatkan perhatian mereka pada Yang Chen. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, kenapa repot-repot? Aku bukan seorang jenius dari sekte terkenal manapun, jadi kenapa kalian semua harus menargetkanku? Haha, apa kau takut, Yang Chen? Sudah terlambat untuk takut sekarang. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu menonjol di babak sebelumnya. Siapa yang membuatmu pamer seperti itu? Karena kau memilih untuk menonjol, kau harus membayar harganya. Seorang jenius mencibir, berpikir bahwa pendekatannya yang tidak menonjol adalah pilihan yang bijaksana. Orang-orang seperti Yang Chen yang sangat terkenal adalah orang-orang bodoh. Bukankah dia akhirnya dikepung oleh orang-orang di atas ring sekarang? Hal ini membuat Yang Chen mencibir, aku tidak suka dikepung, tetapi itu tidak berarti aku takut. Sepertinya aku juga tidak pernah mengatakan bahwa aku takut. Jika kamu benar-benar ingin mengepungku, silakan datang. Kalian benar-benar mencari kematian. Ayo kita pergi bersama. Para jenius itu melotot dengan mata tajam dan langsung menyerbu ke arah Yang Chen. Pada saat itu, Yang Chen tersenyum tipis, dan kemudian, ki tubuhnya tiba-tiba meledak. Ki ini adalah lapisan kelima alam bela diri asal. Apa? Yang Chen telah mencapai lapisan kelima alam bela diri asal. Tidak, bukankah anak ini baru berada di lapisan ketiga alam bela diri asal beberapa waktu yang lalu? Semua orang tercengang, karena tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen agak terlalu cepat. Fu Longyue, yang berada di panggung tinggi, juga tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa kultivasi seni bela diri Yang Chen hanya berada di lapisan ketiga alam bela diri asal beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia telah langsung memasuki lapisan kelima. Kecepatan kultivasi ini sungguh tak terbayangkan. Mungkinkah Yang Chen telah menggunakan beberapa metode pertumbuhan yang dipaksakan? Itu tidak mungkin. Lihatlah usia Yang Chen, dia jauh lebih muda daripada banyak jenius di tempat kejadian dan tampaknya berusia kurang dari 20 tahun. Mencapai lapisan ketiga alam bela diri asal pada usia seperti itu menunjukkan bahwa Yang Chen adalah seorang jenius top sebelumnya. Kecepatan kultivasi seni bela dirinya yang normal hanya secepat itu. Ini benar-benar seperti iblis. Jika memang begitu, kecepatan kultivasinya dalam bela diri benar-benar sangat luar biasa. Lalu kenapa? Bukankah Yang Chen masih terkepung sekarang? Benar, tidak peduli seberapa jahatnya dia, Yang Chen punya masalah sekarang yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Saat orang banyak berdiskusi, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke Yang Chen. Ketika melihat itu, mereka semua membelalakkan matanya. Yang Chen memang dikepung, tetapi di bawah serangan kelompok itu, dia tetap tenang dan kalem, dan segera membuka api cair pengubah bentuknya untuk melindungi dirinya sendiri dengan sempurna. Kemudian, tidak ada satupun jenius yang bisa mendekati tubuhnya. Jumlah para jenius ini lebih dari 10, mulai dari lapisan pertama alam bela diri asal hingga lapisan ke-6. Yang tertinggi hanya lapisan ke-6 alam bela diri asal.
Dengan tingkat kultivasi bela diri seperti itu, dia bisa menghadapi mereka bahkan ketika dia berada di lapisan ketiga alam bela diri asal, apalagi sekarang dia telah mencapai lapisan kelima. Api aneh macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Api ini terlalu aneh. Para jenius ini menjerit kesakitan atau merinding, benar-benar ketakutan oleh api aneh milik Yang Chen. Bab 610, Kekalahan berturut-turut dari musuh. Mereka baru saja mencoba bekerja sama, tetapi api cair pengubah bentuk menyelimuti Yang Chen dengan sempurna, mencegah mereka bergerak. Bukannya mereka tidak bisa bergerak, tetapi serangan mereka menjadi tidak berdaya saat bertabrakan dengan api cair pengubah bentuk. Jika mereka mendekati api cair pengubah bentuk, mereka akan segera terluka oleh api Yang Chen, sehingga mengalami kerusakan. Itu pula sebabnya mereka menganggap api ini aneh. Dari mana datangnya api seperti itu? Api macam apa ini? Para pasukan tingkat tinggi yang menyaksikan pertempuran itu pun ikut terkejut sejenak. Bentuk api ini seperti cairan, mengalir dan bergulung-gulung, tidak menyisakan ruang untuk diserang. Jika tersentuh, seseorang akan diselimuti dan terbakar oleh cairan kentalnya. Jelas bahwa cairan ini tidak diragukan lagi adalah api. Namun, kami belum pernah mendengar api seperti itu sebelumnya. Api ini terasa seperti api cair pengubah bentuk yang legendaris. Api cair pengubah bentuk, apa itu? Kau bahkan tidak tahu ini. Cairan api pengubah bentuk ini pada dasarnya adalah api iblis. Itu adalah api yang digunakan oleh binatang iblis. Namun, sebagian besar binatang iblis yang menggunakan api iblis, mengolah esensi asal api sudah cukup baik. Belum lagi penyempurnaan api iblis untuk mencapai tahap perubahan bentuk. Sederhananya, bukan hanya manusia, tetapi bahkan pemilik asli api ini, binatang iblis, akan kesulitan mencapai tingkat cairan api pengubah bentuk. Mungkinkah Yang Chen benar-benar menggunakan cairan api pengubah bentuk? Saya juga tidak percaya, tapi tidak ada alasan untuk mengatakan dia tidak. Ini, orang-orang berdiskusi dan mereka menjadi semakin heran. Fu Longyue di panggung tinggi juga menatap tajam ke arah Yang Chen, yang menggunakan api ini, dan menyipitkan matanya sejenak. Dia hanya mendengar dari anak buahnya sendiri bahwa Yang Chen memiliki Stone General Aridis, tetapi dia tidak tahu bahwa Yang Chen juga memiliki Sape Shifting Liquid Fire. Dengan pengalamannya, dia secara alami mengenali apa yang digunakan Yang Chen dalam sekejap. Api cair pengubah bentuk, api cair pengubah bentuk, ini adalah kekuatan suci yang bahkan binatang iblis pun sulit untuk mengolahnya. Bagaimana Kit Yang ini mengolahnya? Fu Longyue menggertakkan giginya. Pada saat ini, Yang Chen yang telah menggunakan api cair pengubah bentuk, langsung mengalahkan dua orang jenius yang memiliki niat jahat. Hal ini membuat para jenius di sekitar mereka menatap Yang Chen, mengelilinginya, masing-masing dari mereka menatap dengan mata terbelalak, ingin berurusan dengan Yang Chen tetapi tidak tahu bagaimana harus bergerak. Semuanya, dengarkan perintahku. Sun Hao, sang jenius yang telah mencapai alam bela diri asal tingkat ke-6 dan lahir di kota utama Zhenwu, melangkah maju dan mengajukan diri untuk memberi perintah. Dengan kultivasi bela diri miliknya, saat ia berbicara, ia langsung mendapat tanggapan dari para jenius lainnya. Mereka bekerja sama dan berkata, "Saudara Sun, kami mendengarkanmu." "Ya, Saudara Sun, apakah Anda punya ide cemerlang untuk mematahkan api aneh Yang Chen?" Para jenius ini berbicara secara terbuka, tetapi dalam hati mereka, mereka mencibir satu per satu. Mereka akan mendengarkan wawasan Sun Hao terlebih dahulu untuk menghadapi Yang Chen. Setelah Yang Chen dikalahkan, mereka akan bersama-sama menghadapi Sun Hao. Meskipun kultivasi seni bela diri Sun Hao tinggi, jelas mustahil baginya untuk menyelesaikan masalah seefektif Yang Chen. Sun Hao jelas tidak tahu apa yang dipikirkan para jenius ini. Melihat kekaguman dan rasa hormat di mata mereka, dia merasa puas dan dengan bangga berkata, "Tuan-tuan, sebenarnya ada cara mudah untuk menghadapi Yang Chen bersama-sama. Jika kita bertarung sendiri-sendiri, kita akan memiliki kekuatan yang berbeda dan akan sulit bagi kita untuk menghancurkan api anehnya. Namun, jika kita bekerja sama dan fokus pada satu titik, begitu titik ini terpecahkan, kesempatan kita akan datang. Dengan kata lain, kita perlu bekerja sama." Saudara Sun benar. Persatuan adalah kuncinya. Kalau begitu mari kita ikuti jejak Saudara Sun. Sun Hao sekarang sangat bangga, merasa bahwa persetujuan semua orang merupakan bukti pengakuan mereka terhadapnya.
Mendengar itu, Sun Hao menjadi bersemangat dan berkata, "Kalau begitu, aku akan hitung sampai 3, dan kita semua akan bergerak bersama." Dengan demikian, 3, 2, 1. Setelah menghitung 3 kali, Sun Hao memimpin dalam membuat gerakan, disertai serangan lebih dari selusin jenius, yang ditujukan langsung pada api cair pengubah bentuk milik Yang Chen. Ide Sun Hao tidak buruk, mereka fokus pada satu titik. Namun, Yang Chen bukanlah orang bodoh. Ketika dia melihat mereka memfokuskan serangan mereka pada satu titik dari api cair pengubah bentuk, dia segera mengumpulkan semua api cair ke titik yang diserang Sun Hao. Hal ini menyebabkan titik serangan langsung terisi dengan pertahanan. Dalam sekejap, serangan Sun Hao dan yang lainnya tidak membuat perbedaan apapun terhadap api cair Yang Chen. Saat ekspresi Sun Hao dan yang lainnya berubah, Yang Chen tertawa santai. "Saya katakan, Saudara Sun, kalian semua, bukankah kalian berpikir terlalu sederhana? Terutama kamu, Sun Hao. Jika kamu berpikir bahwa memfokuskan seranganmu pada satu titik akan mencegahku memfokuskan pertahananku pada titik yang sama, metodemu tidak akan berhasil. Sebaiknya kamu mencari cara lain." Para jenius lainnya, setelah mendengar kata-kata Yang Chen, menatap Sun Hao sejenak. Meskipun mereka tidak langsung marah, kemarahan di mata mereka sudah sangat jelas. Jelas, mereka semua merasa bahwa Sun Hao telah menemukan ide yang buruk, yang akhirnya gagal mencapai efek apapun. Sun Hao tidak bisa menahan rasa malu. Dia tidak menyangka bahwa beberapa saat yang lalu, dia menjadi pusat perhatian, dan disukai semua orang. Namun sekarang, dalam sekejap mata, dia telah menjadi objek penghinaan semua orang. Sun Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangannya ke Yang Chen, merasa bahwa Yang Chen adalah dalang dari segalanya. Dia berteriak dengan marah, "Yang Chen, apimu memang aneh. Tapi apakah kamu berencana untuk bersembunyi di bawahnya selama sisa hidupmu, bertingkah seperti kura-kura? Oh, jadi kalau kau tidak bisa memadamkan apiku, maka kau akan memanggilku kura-kura saja?" Yang Chen mencibir, Kura-kura adalah kura-kura. Kau bersembunyi di dalam api ini sekarang. Kalau itu bukan kura-kura, apa itu?" kata Sun Hao dingin. "Wah, apa yang baru saja kamu katakan sungguh menarik." Yang Chen berkata dengan dingin, "Kalian semua mengeroyokku, tidak mampu memadamkan apiku, namun kalian menyebutku kura-kura. Logika itu sangat jelas. Namun, itu tidak masalah. Sun Hao, benar. Karena kalian mengatakan aku kura-kura yang hanya tahu cara bertahan, biar aku tunjukkan cara menyerang." Saat kata-katanya jatuh, Yang Chen merasa waktunya tepat. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan lapisan api cair pengubah bentuk menyerbu ke arah Sun Hao. Kapan itu terjadi? Ekspresi Sun Hao berubah drastis. Dia tidak tahu kapan Yang Chen menggunakan api cair pengubah bentuk untuk mengelilinginya. Itu juga waktu yang dipilih oleh Yang Chen. Sejak awal, ketika dia mengejek metode Sun Hao yang tidak bisa diterapkan, tujuannya adalah untuk membuat hati Sun Hao dan para jenius lainnya tidak selaras. Jika para jenius ini bersatu sejak awal, ingin menghadapinya, Yang Chen tentu tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, jika hati orang-orang ini tidak selaras, maka situasinya akan sangat berbeda. Awalnya, dia sudah siap dan sigap untuk menyerang. Jika para jenius ini terus-menerus mengawasi Sun Hao, mendukungnya, mengamati perubahan situasi, Sun Hao tidak akan lengah dalam situasi apapun. Sayangnya tidak seorang pun yang memperhatikan Sun Hao. Tangkap pemimpinnya untuk menangkap para bandit. Meskipun Sun Hao tidak dapat dianggap sebagai pemimpin, targetnya memang tokoh terkemuka ini.